Jadi Rasulullah itu merupakan wujud dari rahmat Allah dan sekaligus menjadi hidayah. Farahimallahu ta'ala al-alama kullahu bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah itu memberikan rahmat kepada alam semesta bi rasulillah, dengan perantara Rasulullah. Ini bisa jadi kerugian yang Allah berikan untuk usaha kita itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Nah, di sana nilai rahmat yang mungkin belum kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fuqara Tijani rahimakumullah, kita meneruskan pembahasan untuk hadis yang keempat. Hadis ini termasuk pembahasan tentang hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innama ana rahmatun muhdatun." Dalam riwayat hadis lainnya, lafadznya bu'istu rahmatan muhdatan. Ada lagi riwayat hadis lainnya, innama bu'istu rahmatan. Hadis lainnya juga ada bu'istu rahmatan wahudan lil alamin. Fuqara Tijani rahimakumullah. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu sisi beliau berperan sebagai manusia biasa, ditonjolkan kemanusiaan Rasulullah. Rasulullah makan, Rasulullah ke pasar, Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya, bersama dengan keluarganya, bahkan Rasulullah juga bersama dengan istrinya. Selain itu juga Rasulullah menyebut diri beliau sebagai utusan Allah. Dan di dalam sisi lain, Rasulullah juga menyebut hakikat beliau. Nah, hadis di sini termasuk dari cakupan hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini dikatakan innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku ini rahmatun muhdah, merupakan rahmat Allah muhdah yang mendapat petunjuk, sekaligus petunjuk, sekaligus berupa hidayah. Jadi Rasulullah itu merupakan wujud dari rahmat Allah dan sekaligus menjadi hidayah. Artinya, tidak mungkin orang bisa mendapatkan hidayah tanpa melalui Rasulullah. Allah ingin memperkenalkan zatnya Maha Esa saja, itu melalui Rasulullah. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Cuman ingin memperkenalkan zatnya sebagai Tuhan yang Maha Esa saja melalui Rasulullah. Qul. Ini. Innama ana rahmatun muhdah. Qala ta'ala, Allah berfirman,
Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, kata Allah, wasi'at kulla syai'in. Rahmatku itu mencakup atau bisa mengenai kulla syai'in, segalanya. Rahmat Allah tidak terbatas. Rahmat Allah bisa mencakup segala hal, segala sesuatu, semua orang, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Al-A'raf 156. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat. Aku ini adalah rahmat Allah, muhdah, yang mendapat petunjuk sekaligus sebagai hidayah. Farahimallahu ta'ala al-alama kullahu bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah itu memberikan rahmat kepada alam semesta, kepada seluruhnya, bi rasulillah, dengan perantara Rasulullah. Lu kok bisa? Alam semesta sudah ada duluan sebelum kelahiran Rasulullah. Iya, secara dohir sebelum kelahiran Rasulullah alam semesta sudah ada. Tapi hakikat Rasulullah ada sebelum adanya alam semesta. Ini harus kita, dan ini merupakan hakikat Rasulullah. Bahasan-bahasan seperti ini hanya bisa difaham oleh kalangan ahlu sunnah wal jamaah, wabil khusus para murid-murid thariqah. Jangan tanyakan ini kepada kelompok-kelompok yang memang menentang hal-hal seperti ini, pasti ditolak. Kalangan salafi, wahabi, ya nggak mau begini. Istilah Nur Muhammad, bahwa Allah pertama kali menciptakan Nur Muhammad sebagai ciptaan Allah yang pertama sebelum menciptakan alam semesta ini, ya hanya kalangan-kalangan ahli thariqah yang bisa menerima dan meyakini ini. Itu yang pertama. Maka di sini Allah memberikan kasih sayangnya, memberikan rahmatnya melalui atau dengan perantara Rasulullah. Huwa rahmatullah allati wasi'at kulla syai'. Dan tentunya Rasulullah itu merupakan rahmat Allah yang bisa mencakup segalanya. Mencakup segalanya. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat lil alamin, bagi alam semesta. Bukan cuma lil muslimin, apalagi lil tijaniyin, lil alamin, yang harus kita paham. Nabi Muhammad merupakan rahmat Allah bagi alam semesta, al-alamin. Siapa al-alamin? Al-alamin ghairullah. Jadi selain Allah semuanya masuk cakupan al-alamin. Termasuk malaikat, termasuk binatang, termasuk jin, tumbuh-tumbuhan, benda segalanya yang ada di alam semesta ini masuk cakupan al-alamin. Dan Rasulullah merupakan rahmat Allah bagi semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qalbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semakin mendetail. Ya, semakin sulit diterima kecuali bagi murid-murid thariqah. Wa qalbu Rasulillah, dan adapun hatinya Rasulullah itu min rahmatillah, termasuk dari rahmat Allah. Wa huwa, dan adapun hati Rasulullah ausa minha. Hati Rasulullah itu ausa minha, lebih luas dibandingkan rahmat Allah itu sendiri. Kalau kita bahasanya sampai kata per kata seperti ini, makin diserang. Apa maksudnya kok
Hati Rasulullah lebih luas dari rahmat Allah. Gimana kok cahaya Rasulullah begini? Nah, itu yang diserang. Begini loh. Li'anna rahmatullah, karena sesungguhnya rahmat Allah itu la tasi'ullah. Rahmat Allah itu tidak mungkin bisa mencakupi Allah. Artinya Allah tidak bisa. Rahmat Allah tidak bisa meliputi Allah. Wa qalbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adapun hatinya Rasulullah wasi Allah taala, bisa menjadi tempat bersemayamnya Allah. Wa fil hikami, dan di dalam kitab hikam, ma wasa'ani ardi wala samai, tidaklah bisa meliputi aku samai, seluruh langitku, wa ardi, dan bumiku ini. Jadi langit dan bumi tidak cukup untuk, kalau boleh bahasa kita itu, untuk menampung Allah. Tidak cukup luas untuk meliputi Allah. Wasi'ani qalbu abdi al-mu'min, tapi hati hambaku yang mukmin itu bisa menjadi tempat semayam Allah. Jadi ada Allah di hati-hatinya kaum mukmin. Allah tidak ada di Ka'bah. Ka'bah tidak cukup untuk Allah. Tapi Allah bisa bersemayam di hatinya kaum mukminin. Dan jika di dalam penjelasan kitab Al-Hikam saja dikatakan Allah ada di hatinya kaum mukmin, apalagi di hatinya Rasulullah. Bukankah Rasulullah itu imamul mukminina wal muttaqin? Kalau mereka bisa menerima bahwa hati kaum mukminin itu sangat luas, apalagi hatinya Rasulullah. Itu logikanya. Hatta nar wal azab fahuma min rahmatillah. Bahkan neraka dan siksaan itu pun keduanya merupakan rahmat Allah. Falaulahuma latasarmadal ghadab. Kalau bukan karena siksaan dan neraka, latasarmadal ghadab, maka niscaya akan terus menerus kemurkaan Allah. Walakinnahu ta'ala adzaba liyazula al-ghadabu. Tapi Allah memberikan siksaan baik di neraka, Allah memberikan siksaan atau cobaan di dunia, itu tidak lain untuk menghilangkan kemurkaan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, potongan ayatnya, walaqadis tofainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan sungguh kami telah memilihnya, maksudnya di sini Nabi Ibrahim. Kami telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai manusia pilihan di dunia. Dan sesungguhnya di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh. Dalam tafsirannya dikatakan al-istifa yakunu bil bala. Menjadi orang pilihan itu pasti setelah melalui ujian dan cobaan. Kita tahu Nabi Ibrahim ujiannya dan cobaannya sangat berat sekali. Dan di sana diteruskan, bal bala la yakunu bil masaibi wal mihani fahasbu. Cobaan dari Allah itu bukan hanya berbentuk musibah, cobaan yang tidak enak, kesusahan dan kemelaratan. Bukan itu saja namanya cobaan. Bal bin ni'ami. Cobaan dari Allah itu juga berupa kenyamanan, kenikmatan, dan kemudahan hidup. Dan diteruskan, cobaan berupa kenyamanan, kemudahan hidup, kegampangan rizki, itu jauh lebih berat cobaannya daripada cobaan musibah atau sesuatu yang menyakitkan. Jauh lebih mudah menganggap bahwa ketika kita susah, ketika kita dapat musibah, kita lebih menganggap
Aduh, saya diuji oleh Allah. Saya mendapatkan cobaan apa? Sakit gak sembuh-sembuh. Saya diuji oleh Allah. Kenapa? Usaha saya gak terus mengalami kemunduran. Kita bisa merasakan itu sebagai cobaan. Tapi sangat jarang orang yang bisa mengatakan, alhamdulillah rezeki saya lancar. Ya Allah, ini cobaan dari Allah. Sulit kita menganggap bahwa kenyamanan hidup itu sebagai ginobobotan. Itu. Padahal itu cobaan yang paling berat. Kalau kesusahan, kita meyakini itu cobaan. Tapi kalau kenyamanan, kita bisa merasa itu cobaan saja sudah untung. Apalagi sampai menyadari. Merasa saja sudah untung. Apalagi menyikapi kalau ini cobaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa'adabullah, maka adapun siksaan Allah itu rahmatun lil kafirin, merupakan rahmat bagi orang-orang kafir, min ghadabihi, ketimbang terus mendapatkan kemurkaan Allah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa qala Rasulullah, innama ana rahmatun muhdah, fa idza rahimal haqqu bismihir rahman awir rahim fa innama yarhamu birahmatin. Fa idza rahima, maka ketika rahimam telah memberikan kasih sayang, al-haqqu, siapa Allah al-haq, bismihi, dengan sifat Allah, ar-rahman awir rahim, dengan sifat Allah yang Rahman dan yang Rahim. Kita tahu Ar-Rahman itu adalah sifat Allah sebagai pengasih sayang untuk seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Sementara Ar-Rahim adalah sifat Rahman dan Rahim Allah khusus kepada kaum mukminin dan orang-orang yang dikasihani oleh Allah. Jadi ada rahmat rahmaniyah Allah, ada rahmat rahimiyah Allah. Wa rahmatun fil hadisi nakiratun, dan adapun kata rahmat di sini innama ana rahmatun. Kata rahmat di dalam hadis ini nakiratun, berbentuk atau bersirah nakirah. Ada ma'rifah, ada nakirah. Ma'rifah itu sudah tertentu. Sementara nakirah itu bersifat umum, tidak khusus, tidak spesifik. Tufidu at-ta'mim, maka dijadikannya bentuk kata rahmat itu dengan sirah nakirah itu bermakna takmim, umum, untuk umum. Tidak ada yang bisa mengklaim kalau rahmat Allah hanya khusus dirinya. Ketika kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah jalan saya, mudahkanlah rezeki saya, mudah-mudahan yang punya dagangan di sebelah saya itu gak lancar. Itu sudah melecehkan Allah sebenarnya. Allah itu tidak bisa dimonopoli milik kita. Allah Maha tahu kebaikan buat kita. Kapan kita dikasih keuntungan, kapan kita dikasih kerugian. Rugi menurut kita adalah kerugian. Tapi bisa jadi kerugian yang Allah berikan untuk usaha kita itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Kita mengatakan itu rugi atau susah, itu kan karena kalkulasi atau hitungan kita. Jangan kita mengadu kalkulasi atau hitungan kita dengan hitung-hitungan ketuhanan. Ini. Nah, di sana nilai rahmat yang mungkin belum kita fahamin. Fama rahima ta'ala illa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah Allah memberikan kasih sayang, memberikan rahmat illa bi Rasulillah, kecuali dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
idh kana al-wujud fi adamil adam. Karena sebelumnya semua yang ada itu berada di dalam ketidakadaan. Semuanya itu tidak ada. Dan ada berkat atau dengan perantara Rasulullah. Falamma tajalla alaihimul haqqu akhrajahum ilal adam. Laisa lahum fihi illa sam'a lillahi tabaraka wa ta'ala bitakawuni wal khuruj ilal wujudi minal adam ma tahammala dhalika illa Rasulullah. Nah ini. Fakana awwala sami'in wa awwala mujibin. Karena Rasulullah adalah cahaya Rasulullah yang diciptakan pertama kali, maka tentu Rasulullah adalah makhluk yang pertama kali mendengar dan makhluk yang pertama kali menjawab seruan Allah. Tajalla alaihi ta'ala bi kulli tajallin huwa mutajallihi ala kulli makhlukin hatta al-'adzab kama qala fil hadis asaddun nasi bala'an al-anbiya. Jadi kalau mau kita ngadu siapa paling berat cobaannya, siapa paling berat balanya, tentu adalah dia yang paling dekat dengan Allah. Ketika Rasulullah ditanya, siapakah orang yang paling besar cobaannya ya Rasulullah? Rasulullah jawab, asyadun nasi bala'an al-anbiya, summa, yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Wadalla yatajalla alaihi idh annahu awwalu mawjudin awjadahu Allah ta'ala ma sya'allahu minaz zaman laisa hunaka mawjud ghairu. Nah, pembahasan hadis ini tidak lain berbicara tentang hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, pembahasan ini hanya bisa dipaham dan bisa dimengerti serta diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wabil khusus kalangan Thariqah Sufiyah. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa memahami dan meyakini hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Demikian, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.